Dengan adanya peristiwa rekayasa uang pemerasan ini kami akan bongkar semuanya. Bertempat di Five Stick Resto and Coffee, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Jumat sore 31 Januari 2025, WRC What Relation of Corruption menggelar konferensi pers terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian di Polres Metro Jakarta Selatan. Konferensi pers tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Divisi Hukum DPP WRC What Relation of Corruption Dr. Insinyur D. Romi Siombing, SHMA, SIL, didampingin Ketua Umum WRC Ari Chandra, Dewan Pengawas DPP WRC Purba, dan Riki, juga tim pelaksana yaitu Ketua Divisi Hukum WRC DKI Jakarta, Pahala Manurung SH, Ketua Divisi Hukum DPP WRC Dr. Insinyur D. Romi Siombing, SHMH, menjelaskan bahwa aliran dana hasil pemerasan tersebut diduga tidak hanya berhenti pada satu individu, tetapi juga mengalir ke jajaran atas di Polres Metro Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Romi Siombing menegaskan adanya dugaan keterlibatan Kapolres Metro Jakarta Selatan dalam menerima suap terkait kasus yang melibatkan AKBP Bintoro. Kasus tersebut menjerat tersangka pembunuhan dan pemerkosaan AN dan MBH. Romi mengklaim telah memperoleh bukti dan pengakuan terkait suap yang melibatkan sejumlah oknum di Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut pengakuan dan bukti yang kami miliki berupa keterangan saksi, ada pertemuan yang menyebutkan bahwa Kapolres Metro Jakarta Selatan diduga juga menerima sejumlah uang, jelas Romi. Andi Sagita, Jakarta, melaporkan. Kami sudah mengantongi bukti pengakuan dari Kadek Z, ya, bahwa sejumlah nilai uang masuk segini, dia hanya terima segini, sisanya disampaikan kepada pimpinan. Pimpinan Kanit siapa? Kita kan tahu. Ya, 550 pertama diterima oleh Kanit Z. Dia hanya pengakuan beliau hanya menerima 50. Yang 500-nya ke pimpinan. Ya kita iya, saya Pak pimpinan. Berarti waktu kejadian kasus itu Pak, berarti ada niat dari tersangka di bawah pengaruh dari artis-artis hukum pengacara sebelumnya, Bu Evelyn ini, untuk beliau terlepas dari jerat hukum. Betul. Jadi sifatnya ini dimulai aktifnya dari pengacara. Betul. Oke, bukan pemerasan dong kalau misalnya seperti itu. Kalau misalnya dari polisi tidak ada meminta sejumlah uang untuk kemudian mengalirkan uang dan sebagainya. Ya tentunya. Jangan-jangan polisi disuap dalam hal ini oleh sosok yang sampai sekarang nggak pernah ketemu, Bu Evelyn. Tentunya kan ada komitmen. Ya, ketika ada suatu perkara, kemudian lawyer ini mengaku-ngaku lawyer ya, bilangnya oknum lawyer ini menemui penyidik, tentu kan ada permintaan bagaimana perkara ini supaya tidak berjalan, ya kan? Walaupun seharusnya kalau memang itu benar-benar lawyer, dia paham ada Perpol 8 tahun 2021 yang tegas-tegas bahwa terkait dengan perkara pembunuhan atau yang namanya kematian ini tidak bisa dilakukan restorasi justice. Ya, disinilah bentuk pelanggaran kode etik seorang advokat ini, ya, yang mengiming-imingkan kepada kliennya. Sehingga kalau bicara profesi, ya jelas ini melanggar kode etik profesi dan undang-undang advokat. Ya, kami akan memperjuangkan keadilan ya. Membuka akses keadilan yang sebesar-besarnya bagi klien kami. Ya, dengan adanya peristiwa rekayasa uang pemerasan ini kami akan bongkar semuanya. Itu saja. Apa yang akan dibongkar? Ya, adanya proses pemerasan, adanya dugaan tidak pidana suap dan lain-lain yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum. Jadi semuanya siap untuk dibongkar nanti, Pak? Siap. Penegak hukum itu siapa Pak? Maksudnya yang Ya, oknum penegak hukum yang melakukan proses hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh klien kami.
Kalau mungkin bisa di flashback sedikit Pak, itu kronologis bisa terjadi suap dan permintaan itu seperti apa sih Pak? Ya, itulah pada awalnya memang ketika terjadi peristiwa yang diduga ya, yang didugakan kepada klien kami ini, memang ada oknum lawyer ya yang melakukan upaya-upaya pendekatan ya atas inisiatifnya sendiri, melakukan upaya-upaya pendekatan kepada para penegak hukum, sehingga muncul angka-angka yang diminta, di mana angka-angka tersebut tidak bisa dipenuhi oleh klien kami, sehingga terjadilah negosiasi-negosiasi. Kalau tidak terpenuhi angka-angka itu dibayar bisa juga dengan barang, intinya kan seperti itu. Ini adalah kesepakatan. Tetapi pada akhirnya bahwa kesepakatan itu merupakan akal bulus semua, karena prosesnya tetap lanjut. Itu Pak kan mengalir ke siapa aja Ya. yang Bapak Mengalir siapa Ya, aja? tadi seperti kami tegaskan bahwa itu mengalir kepada oknum-oknum APH ya di Polres Jakarta Selatan. Itu mengalir kepada Kanit, ya Kanit Z, Kanit M, kemudian SAR, Kasat B, intinya seperti itu, dan pimpinan. Nah, kami dari Organisasi Kepolisian akan terus mengawal proses penegakan hukum ini. Pesan kami kiranya peristiwa-peristiwa rekayasa kasus perkara seperti ini menjadi peristiwa yang terakhir ya. Kita sudah belajar di kasus Sambo, kita sudah belajar di kasus Vina Cirebon, kita sudah belajar lagi di sekarang ini rekayasa kasus oleh aparat penegak hukum. Pesan kami ke Bapak Kapolri, tolong dibersihkan dan dipulihkan ini Kepolisian Republik Indonesia.